Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, sehat kan? Alhamdulillah. Di masa seperti ini harus jaga kesehatan ya. Iya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi tentang pengurusan jenazah dan hikmah. Jadi mengurus jenazah. Nah, di sini kalian akan mengetahui semua tata cara pengurusan jenazah dan hikmah-hikmahnya. Nah, setiap manusia itu akan mengalami yang namanya kematian. Nah, kematian ini tidak disangka-sangka, tidak mengenal umurnya masih kecil ya bisa meninggal, apalagi tua. Ya, belum tentu. Itu semua hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kewajiban seorang muslim ini ada 4 perkara untuk pengurusan jenazah. Yang pertama, pengurusan jenazah yang pertama adalah memandikan. Yang kedua adalah mengkafani. Yang ketiga adalah mensolatkan. Yang terakhir mengkubur. Nah, yang pertama memandikan. Memandikan di sini artinya kita harus memandikan jenazah agar suci dari kotoran dan najis. Ya. Ini orang hidup aja perlu mandi. Ya. Nggak harus orang hidup saja yang dimandikan, tapi orang mati harus dimandikan juga, karena kita lahir dengan fitrah, dengan sucian, jadi kita meninggal pun harus dalam keadaan suci. Nah, yang kedua kita mengkafani. Mengkafani ini dalam artian apa? Menutup atau membungkus jenazah. Membungkus jenazah dengan kain kafan, kain yang berwarna putih. Yang ini apa? Mengkafani. Untuk mengkafani jenazah laki-laki itu ada 3 laki-laki 3. Kalau yang perempuan 5 lapis ya. Ini sudah. Yang ketiga mensolatkan. Nah, mensolatkan ini apa? Ini kita sebagai seorang muslim harus ikut andil untuk mensolatkan jenazah, karena kita mengikuti atau mensolatkan jenazah bisa membantu meringankan siksa kubur atau membantu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga jenazahnya mendapatkan rahmat dari Allah. Yang terakhir mengkubur. Mengkubur ini kita mengantarkan jenazah, mengantarkan sampai ke yang lahir, peristirahatan yang terakhir. Nah, dari keempat ini hukumnya apa? Siapa yang sudah tahu hukumnya dari 4 perkara ini? Ya, betul. Fardu kifayah. Fardu kifayah apa artinya, Mbak Wida? Mbak Nafis? Setiap satu orang yang mewakili hal tersebut, yang lainnya sudah gugur kewajiban. Ya, bahwasanya setiap orang muslim, kalau ketika ada orang meninggal, itu kita harus menolong dengan ini, mengurus jenazah ini. Nah, dari keempat perkara ini adalah hukumnya fardu kifayah, yang mana seorang muslim
wajib mengerjakan keempat itu. Kalau sudah ada salah satu yang mengerjakan, yang lainnya gugur. Jadi kalau tidak ada yang mengerjakan, nah satu tempat atau daerah itu menanggung dosa. Nah, Ibu mempunyai video tentang memandikan jenazah. Yang pertama itu memandikan jenazah. Nanti tolong disimak dengan baik. Nanti insya Allah videonya detail sekali. Jadi kalian harus tetap fokus ya. Selamat menonton. Mayat yang dimandikan, mayat orang Islam laki-laki ataupun perempuan, tidak mati syahid, tubuhnya ada sekalipun tidak keseluruhannya. Adapun cara memandikannya, menyediakan segala keperluan untuk memandikan, menyediakan air mutlak secukupnya. Tempat memandikan hendaknya pada tempat yang sunyi dan tertutup. Hendaknya badan dan auratnya supaya ditutup sewaktu dimandikan. Mempersiapkan air secukupnya, sabun dan wangi-wangian, serta air yang dicampur kamper ataupun kapur barus. Bahan-bahan yang diperlukan untuk memandikan mayat: air mutlak secukupnya. Tempat memandikan hendaknya pada tempat yang sunyi dan tertutup. Hendaknya badan dan auratnya supaya ditutup sewaktu dimandikan. Mempersiapkan air secukupnya, sabun dan wangi-wangian, serta air yang dicampur kamper ataupun kapur barus. Menyediakan lap atau sarung tangan secukupnya, handuk, kain basahan, dan lainnya. Sebelum memandikan mayat, berniat terlebih dahulu. Nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti fardun lillahi ta'ala. Memulai dari sebelah kanan dan tempat-tempat wudu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibda'na biyaminiha wa mawadi'il wudu'i minha." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, mulailah dari bagian-bagian sebelah kanannya dan anggota-anggota yang biasa dibasuh apabila wudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memandikannya 3 kali atau lebih, sesuai dengan yang diperlukan dan dengan bilangan yang ganjil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighsilha salasan aw khamsan aw sab'an aw aktsara min dzalik in ra'aitun nazalik." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, mandikanlah 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anggota-anggota wudu yang perlu dibasuh, kita mulai dari tangan. Kemudian membasuh wajah sebanyak 3 kali. Membasuh tangan dari ujung jari sampai sikut. Sebanyak 3 kali. Dimulai dari sebelah kanan. Membasuh kepala sebanyak 3 kali. Membasuh telinga sebanyak 3 kali, dimulai dari sebelah kanan. Membasuh kaki sebanyak 3 kali, dari ujung jari sampai mata kaki, dimulai dari sebelah kanan.
Kemudian dari sebelah kiri. Setelah berwudu, kemudian dilanjutkan dengan memandikannya, yang dimulai dari sebelah kanan dan dimiringkan ke sebelah kiri. Kemudian dimiringkan ke sebelah kanan untuk memandikan bagian sebelah kiri. Menyisir atau merapikan rambut si mayat. Mandikannya dengan air sabun ke seluruh tubuhnya sebanyak 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Akhir pemandian dicampur dengan sabda Rasulullah, "Waj'alna fil akhirah kafurun syai'an min kafur." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dan jadikanlah siraman terakhir dengan yang dicampur kapur barus atau secukupnya kapur barus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersihkan mata, hidung, kemudian telinga, dengan menggunakan cotton bud. Bersihkan kuku jari tangan dan jari kaki menggunakan air mutlak untuk menyiram ke seluruh tubuhnya. Setelah selesai dimandikan, si mayat dikeringkan dengan menggunakan handuk atau semacamnya. Video tentang pengurusan jenazah saya kira udah cukup detail dan dapat dipahami, dan kalian bisa mempraktekkan nantinya untuk di masyarakat. Semoga ya manfaat bagi orang lain lah. Yang kedua, mengkafani. Nah, di sini Ibu sudah membuat media seperti ini. Ini komponen kain kafan mayit. Di sini udah ada tali. Ini ada 5 utas tali. Yang kedua ini ada pakaian untuk jenazah perempuan. Nah, seperti ini ya. Udah ada bayangan kan? Yang ketiga, kita membuat kerudung untuk si mayat, pastinya perempuan ya mayatnya. Yang keempat, kita membuat penutup kemaluan untuk jenazah perempuan seperti ini. Nah, ini contoh pemakaiannya. Yang kelima, kain pembungkus. Nah, yang belakang udah kelihatan? Kelihatan. Ya, saya rasa udah ada bayangan, udah jelas. Nanti kita akan mempraktekannya. Nih, Ibu sudah menyediakan boneka dan kain putih. Ini nanti tolong kalian bisa untuk mensimulasikan atau mempraktikkan. Silakan membentuk letter U, bisa. Nah, ini silakan kalian mempraktekannya. Nanti kalau salah saya ini benahi. Silakan, ini bahan-bahannya.
Jadi seperti ini kalian sudah bisa mempraktekkan dengan baik. Nah, materi selanjutnya yaitu mensolatkan. Nah, kita langsung saja praktek di sholatnya. Yuk kita. Nah, kalian sudah bisa mempraktekkan mengkafani jenazah tersebut. Sekarang materi yang ketiga adalah mensolatkan. Nah, mensolatkan ini nanti ada 4 takbir. Nah, sudah tahu niatnya untuk mensolati jenazah laki-laki, perempuan, dan goib. Sudah tahu apa belum? Belum. Nah, yang pertama kita mensolati jenazah laki-laki. Niatnya usolli ala hadal mayyit arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'mumal atau imamah lillahi ta'ala. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, kalau perempuan gimana? Usolli ala hadiyil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'mumal lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Kalau tidak ada jenazahnya gimana, Bu? Karena niat kalau tidak ada jenazahnya di majelis tersebut, niatnya begini. Usolli alal mayyitil ghaibi. Siapa? Namanya siapa? Sebut arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'mumal lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Nah, ini takbir pertama, masuk takbir pertama. Ketika takbir pertama kan kita mengangkat tangan sambil niat. Terus setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Kita menginjak takbir yang kedua. Takbir yang kedua tadi membaca sholawat Nabi. Gimana sholawat Nabinya? Ya, bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Terus menginjak takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga adalah mendoakan si mayat. Bagaimana bunyinya? Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu untuk jenazah perempuan. Kalau untuk jenazah laki-laki kita hanya diganti dengan hu. Bagaimana? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus takbir yang keempat. Takbir yang keempat kita doakan juga. Bagaimana? 1, 2, 3. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Setelah itu kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah selesai. Seperti itu, mandikan, mengkafani, mensolatkan, dan yang terakhir kita melakukan mengubur jenazah.
Nah, mengubur jenazah, kita sebagai apa? Pengiring jenazah ya. Kita pengiring jenazah, ketika jenazah mau diangkat, nah posisinya kita yang jalan kaki itu di belakang jenazah, kereta jenazah. Nah, yang memakai sepeda motor itu nanti di belakangnya. Nah, disunahkan ketika kita mengiring jenazah, jangan sampai kita membicarakan yang jelek-jelek. Jangan sampai kejelekan jenazah atau kesalahan jenazah kita gibahkan, itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Menguburkan jenazah. Hal yang harus dilakukan dalam menguburkan jenazah yaitu menggali lubang lahat. Lubang untuk menguburkan jenazah dikenal ada dua macam, yakni lahat dan syak. Panjang galian dari permukaan tanah berukuran 200 cm. Lubang yang ada di video ini adalah lubang lahat. Dengan keterangan A. Tinggi galian 130 cm, B. Tinggi liang lahat dari dasar galian 55 cm, C. Lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm, dan D. Lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah ke kubur dari arah posisi kaki jenazah. Turunkan secara perlahan dengan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasul. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Tausiah bisa disampaikan pada saat dimasukkan ke dalam lubang lahat atau setelah dikuburkan. Meletakkan posisi jenazah di dalam kubur dengan posisi berbaring ke arah kiblat. Selanjutnya, jenazah diberi bantalan kepalan tanah pada sisi kepala jenazah. Selanjutnya, melepas tali pengikat pada jenazah. Kemudian, lubang lahat tersebut ditutup oleh papan. Setelah lubang lahat ditutup, maka setiap muslim yang hadir disunahkan menggenggam tanah dengan 3 genggaman, lalu taburkan ke dalam kuburan. Kemudian, lubang kubur tersebut ditutup dengan tanah. Meninggikan kuburan agar diketahui bahwa itu adalah kuburan sehingga tidak dihinakan. Kemudian, tancapkan batu atau papan di atas kuburan, tepat di atas kepala dan kaki jenazah, tujuannya agar dikenal. Hendaknya setiap muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Nah, untuk evaluasi pada pertemuan kali ini, silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di paket halaman 20 kan? Ya, silakan itu dikerjakan dengan baik. Nah, saya kira sudah cukup dan alhamdulillah kalian sudah memahami semuanya. Dan sekian penyampaian dari saya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.